Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Salma Hanifah dengan nomor NIM 12292302232. Saya dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah dari kelas 3F. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Untuk yang pertama, ini ada pembahasan tentang apa sih itu pasar barang atau pasar uang. Nah, di sini menurut Medway, pasar barang adalah pasar untuk semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan untuk pasar uang merujuk pada total permintaan dan penawaran dana atau instrumen keuangan dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun yang dapat dialokasikan melalui institusi perbankan. Untuk selanjutnya di sini ada keseimbangan ISLM, yang dimana pasar barang atau yang bisa disebut juga dengan IS ini merupakan kepanjangan dari investasi dan saving atau yang bisa disebut juga dengan tabungan, yang dimana menyatakan bahwa pasar barang akan seimbang ketika investasi itu sama dengan tabungan atau yang dimana sejumlah tabungan itu digunakan untuk melaksanakan investasi. Sedangkan jika pasar uang bisa disebut juga dengan LM, yang dimana L ini bisa disebut juga dengan liquidity dan M ini bisa disebut juga dengan money. Jadi keseimbangan pasar uang ini terjadi ketika permintaan akan uang, penawaran akan uang itu seimbang. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa keseimbangan ISLM, yang dimana Y sama dengan C dalam kurung Y kurangi T plus I. Lalu ada R, yang dimana R ini jika kita menggunakan pajak gitu, bisa ditambah dengan dalam kurung R plus G. Lalu untuk selanjutnya ada M per P atau yang bisa disebut juga dengan penawaran uang, sama dengan L, yang dimana L ini berfungsi dari bunga pendapatan dalam kurung RY. Lalu ada pada keseimbangan ISLM ini terdapat yang diterapkan pada model perekonomian, yaitu 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Yang dimana jika 2 sektor ini terjadi keseimbangannya itu adalah Y sama dengan C plus I. Kemudian ada perekonomian 3 sektor, yang dimana Y sama dengan C plus I plus G. Lalu yang 4 sektor ini adalah Y sama dengan C plus I plus G Untuk 4 sektor sama dengan Y sama dengan C plus I plus G YXM, atau yang bisa dikenal juga dengan perekonomian terbuka. Oleh karena itu, keseimbangan ekonomi pada kurva ini atau keseimbangan ISLM ini itu terjadi jika jumlah kurva IS itu memotong kurva jumlah LM, yang jadi keduanya itu saling berpotongan. Untuk materi yang keempat, di sini ada perbedaan pasar uang konvensional dan pasar uang syariah, yang dimana menurut Swemitro tahun 2017 memaparkan mengenai perbedaan mendasar antara pasar uang konvensional dan pasar uang syariah. Yang pertama adanya terletak pada mekanisme penerbitan, yang dimana pasar uang konvensional ini mekanisme penerbitannya menggunakan instrumen utang yang akan dijual memakai promo dan tentunya memakai perhitungan bunga. Sedangkan untuk pasar uang syariah, mekanisme penerbitannya memakai instrumen yang lebih komplit dan mendekati mekanisme yang dimiliki oleh pasar modal, yakni transaksi pada pasar uang syariah yang didasari oleh akad-akad yang ada di dalamnya dengan kesepakatan oleh masing-masing pihak yang terkait. Untuk yang kedua, adanya terletak pada sifat yang dimiliki instrumen itu sendiri, yang dimana pasar uang konvensional ini menjual instrumen yaitu seperti surat berharga yang memiliki uang, di mana unit satu mempunyai kewajiban terhadap unit yang lainnya. Sedangkan pasar uang syariah, instrumen penciptaannya keuangan syariah yang harus memiliki dukungan dari aktiva proyek aktiva atau yang bisa disebut juga dengan jual beli yang melatar belakanginya. Untuk selanjutnya materi yang kelima, yang dimana ini materi dampak kebijakan terhadap IS dan LM. Yang pertama itu ada kebijakan fiskal, yang dimana pada kebijakan fiskal ini dampak yang ditimbulkan terhadap keseimbangan pasar barang atau SI yang dipengaruhi
oleh pengeluaran pemerintahan, baik peningkatan pengeluaran ataupun penurunan pengeluaran, yang dimana jika pengeluaran pemerintahan mengalami kenaikan, maka kurva IS ini akan bergeser ke atas, yang mengakibatkan kenaikan suku bunga. Begitu pula sebaliknya, yang dimana jika pengeluaran pemerintahan mengalami penurunan, maka kurva IS akan bergeser ke bawah, yang dampaknya pada penurunan tingkat suku bunga. Seperti contoh ada di sebelah saya yang ini ya. Nah, untuk yang kedua itu ada kebijakan moneter, yang dimana kebijakan moneter ini biasanya terkait dengan kebijakan jumlah mata uang yang beredar atau money supply yang dilakukan oleh otoritas moneter, yaitu bank sentral, yang dimana adanya kebijakan moneter ini akan berdampak pada keseimbangan pasar uang atau LM. Hal ini biasa terjadi karena adanya jika jumlah mata uang beredar meningkatkan dan menurun, seperti gambar yang di sebelah saya ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari materi keseimbangan pasar uang dan pasar barang. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucap. Sampai bertemu lagi. Dadah. Terima kasih.